Komposisi partai koalisi di parlemen semakin gemuk pasca Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Golkar menyatakan dukungannya untuk Jokowi JK. Bergabungnya dua partai baru tersebut mengharuskan Jokowi memiliki kemampuan dalam mengelola koalisi gemuk. Mengakomodasi partai tak menjadi jaminan lancarnya program pemerintah. Bagaimana Presiden Jokowi mengelola koalisi besar tersebut? Kita akan membahasnya bersama Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Pak Eriko, Pak Ikrar. Selamat malam Mbak Valerina. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan kita akan tentunya ke Pak Eriko terlebih dahulu. Ini sebagai perwakilan dari PDIP yang juga merupakan sebenarnya partai yang mengusung Jokowi dan kemudian menjadi kepala dari Koalisi Indonesia KIH. Kemudian walaupun sekarang sudah tidak ada lagi begitu betul, ya. Tetapi kemudian dengan masuknya beberapa partai baru Golkar, PAN ini kemudian menjadikan koalisi semakin gemuk. Bagaimana PDIP kemudian sebagai partai pengusung Golkar melihat hal ini? Ya, jadi begini Mbak Valerina. Memang persepsi ini yang sebenarnya harus kita luruskan terlebih dahulu. Karena sebenarnya di negara kita tidak ada sistem parlementer ya, tapi sistem presidensial yang memang tidak ada yang disebut namanya oposisi maupun juga partai pemerintah. Tetapi dalam hal ini pada waktu pencalonan untuk calon presiden itu, disitulah ada koalisi yang mencalonkan Presiden Jokowi dan koalisi yang mencalonkan Pak Prabowo seperti itu. Nah ini sekarang kan setelah selesai dan dipilihnya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden, tentunya koalisi ini menjadi menjadi netral kembali dan sekarang dikatakan menjadi partai pendukung presiden. Dan tentunya kami di PDI Perjuangan, kalau sebelumnya menjadi koordinator KIH, Ibu Ketua Umum kami, Ibu Mega, nah tentunya sekarang juga menyambut dengan baik kehadiran dari saudara kami dari Partai Amanat Nasional maupun juga dari Partai Golkar. Nah kalau ditanyakan apakah dengan koalisi ini semakin gemuk, semakin besar, kalau katakan hampir 70%, lantas ini bagaimana? Kalau menurut kami sebenarnya hal ini hal yang positif saja. Apakah kalau kita menjadi koalisi atau menjadi partai pendukung pemerintah, terus kemudian dengan bersama-sama ini kemudian kita menjadi tidak juga katakan tidak juga ini memperhatikan kinerja dari pemerintah, tidak juga, karena di parlemen tentunya walaupun kami partai pendukung pemerintah, kami juga memberikan masukan-masukan yang terkadang memang cukup kritis, tetapi hal ini juga kan untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan rakyat pada umumnya. Jadi begitu Mbak Valerina. Justru PDIP melihatnya satu hal yang positif. Nah tapi kalau kita lihat dari banyaknya pihak yang sekarang masuk dalam koalisi ini, berarti akan lebih banyak lagi kepentingan yang bermain di sana. Nah bagaimana memanage kepentingan ini? Sebenarnya kalau kepentingan ini kan sah saja kalau kepentingan itu tujuannya baik untuk masyarakat. Seperti kami tentunya di PDI Perjuangan, bagaimana kepentingan ini, kepentingan menjadi pemerintah untuk melit ini untuk menjadikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentu hal ini tidak menjadi hal yang salah. Tapi kalau kepentingan itu adalah kepentingan golongan, kepentingan pribadi, itu yang tidak baik. Dan tentunya kami bersama-sama di sini kan akan berbicara secara terbuka. Kalau ada hal-hal yang kita lihat memang seperti itu atau katakanlah yang bersifat negatif, tentu kita akan mengingatkan. Dan selama ini kami merasakan komunikasi kami juga dengan baik dengan Partai Golkar, dengan Partai Amanat Nasional maupun juga partai-partai lain, termasuk Gerindra, termasuk PKS, sangat baik. Kalau di parlemen kami sangat cair. Dalam hal ini kalau memang baik, kita mendukung program pemerintah. Kalau memang kurang tepat, kita akan mengkritisi. Itu yang terjadi selama ini. Oke, bagaimana kemudian nanti akan mengatur komunikasi? Karena tadi ada mengatakan ini satu hal yang positif, kemudian justru kita mengharapkan ada kepentingan itu menjadi satu hal yang positif untuk masyarakat. Tapi kalau misalnya ada satu peran ataupun program dari pemerintah yang ingin disampaikan, kemudian seperti kita lihat sebelumnya kan harus ada, pasti ada punya pro kontra terhadap hal ini. Kemudian bagaimana kalau misalnya banyak pihak di situ untuk bisa menjadikannya satu suara? Ya, kalau selama ini tentunya kan tergantung. Apakah ini di parlemen ada hal-hal yang tentunya misalnya seperti RAPBN contoh ini misalnya untuk 2017. Nah ini kan dibicarakan terlebih dahulu secara terbuka, baik itu melalui pimpinan-pimpinan fraksi dengan presiden, kemudian juga menjabarkannya kepada anggota-anggota fraksi. Nah, dalam hal ini kita mendiskusikannya dan membicarakannya dengan sungguh-sungguh. Dan kalau memang ada hal-hal yang dalam hal ini perlu menjadi perhatian, kita akan menyampaikannya dan kita akan mendiskusikannya juga dengan teman-teman partai lain. Jadi katakan, walaupun sudah bersama-sama kita mendukung pemerintah, bukan berarti dalam hal ini juga ada hal yang perlu kita kritisi, kita tidak juga menyampaikan, karena ini sangat berkepentingan untuk kedepannya. Dan juga kita melihat sekarang rakyat itu sangat cerdas, Mbak. Bagaimana mereka melihat bahwa apa yang disampaikan itu betul nggak nyata di lapangan. Nah ini yang betul-betul kita
harus jaga karena sekarang komunikasi media massa begitu juga sosial media dan ini sangat cepat sekali, tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi. Nah untuk itu kita memang harus kritis terhadap hal ini. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk kita keberlangsungan pemerintah ini ke depan sampai nanti di 2019. Nah ini yang harus kita jaga bersama-sama seperti itu. Baik, saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, seoptimis itu juga kah Anda melihat Jokowi akan mampu mengontrol semua partai-partai yang ada di koalisi gemuk ini sekarang? Ya, kita masih harus menunggu ya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di koalisi Indonesia Hebat yang kemarin saja, ya kita tahu terjadi yang namanya birokratik politics ya di dalam kabinet ya. Yang saya katakan di sini ada pertentangan-pertentangan baik itu bersifat individual ya antar menteri, walaupun yang kemarin terjadi lebih banyak dari kalangan profesional non partai. Nah dengan masuknya Golkar yang jadi pertanyaan itu pertama adalah bahwa kalau PAN jelas dia masuk melalui jalur resmi. Jalur resmi maksud saya di sini ada Ibu Mega di situ, ada Pak Wiranto juga di situ ya. Jadi disambut dengan tangan terbuka ketika PAN menyatakan diri bergabung dengan pemerintah. Tapi kalau dalam kasus Golkar, Anda tahu ketika ditanya oleh presenter televisi kepada Nurul Arifin, apakah dia akan menjadi bagian dari koalisi di bawah Ibu Megawati, dia katakan bahwa Golkar mendukung Jokowi JK. Jadi itu yang menjadi satu tanda tanya besar ya, apakah Golkar itu nanti akan bergabung di dalam koalisi partai pendukung pemerintah yang kemudian kita tahu yang menjadi koordinatornya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu yang boleh dikatakan kedua ya. Jadi yang kalau kita perhatikan ya, kita juga melihat bahwa belum apa-apa saja. Jadi ini Golkar belum masuk kabinet, itu udah terjadi gesekan antara Golkar dengan PKB. Karena udah tahu PKB walaupun mengatakan yakin bahwa kita akan tetap jumlah menterinya akan tetap, tapi ada satu kementerian yang benar-benar diincar oleh Partai Golkar, yaitu Kementerian Desa. Yang kita tahu ini adalah boleh dikatakan kementerian yang juga bersama Kementerian Pertanian itu yang boleh dikatakan itu bisa sebagaikan gurita dia akan bisa mencapai sampai ke titik-titik terendah yaitu daerah pedesaan yang selalu menjadi rebutan dari partai-partai politik. Makanya jangan heran kalau belakangan ini kan ada keinginan supaya Menteri Pertanian atau Menteri desa itu sebaiknya dari kalangan profesional supaya tidak ada politisasi dari kementerian tersebut ya. Nah, nanti kita belum tahu apakah di dalam reshuffle kabinet yang ketiga ini kalau Golkar mendapatkan satu kursi tambahan karena udah punya 2 kursi di kabinet ya, itu nanti kementerian apa yang akan diberikan kepada Golkar. Kalau kemudian kementeriannya adalah desa dan PKB kehilangan posisi itu, ini bakalan rame. PDIP juga saya yakin akan rame karena PDIP akan sulit ya mendapatkan satu posisi yang kemudian bisa menjangkau sampai ke rakyat bawah yang Anda tahu itu adalah lumbung suara bagi partai politik gitu. Oke, dari PDIP sendiri apakah sudah ada suara-suara negatif mengenai masuknya Partai Golkar misalnya? Karena kan mereka tadi juga sudah katakan, Pak Ikrar mengatakan akan mengincar posisi tertentu di kabinet, padahal mereka sekarang sudah punya istilahnya 2 posisi ya. Ada misalnya Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga bagian dari Golkar dan juga Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Ya, jadi begini Mbak Valerina. Kalau dari segi tadi yang disampaikan Pak Ikrar mengenai soal susunan kabinet atau reshuffle ini tentu kami tidak ingin mencampuri. Itu betul-betul menjadi kewenangan Presiden dan itu menjadi hak prerogatif daripada Presiden. Tentu kami tidak ingin masuk ke dalam wilayah itu. Tapi kalau tadi ditanyakan mengenai reaksi daripada teman-teman di PDI Perjuangan sendiri, sebenarnya sangat menyambut positif. Karena kenapa? Dari awal juga kita sudah menyadari sebenarnya kalau bukan, ini mungkin penilaian kami tentunya di internal kami, bahwa selama ini Golkar juga belum masuk ke katakan koalisi atau belum masuk mendukung pemerintah karena memang masih ada permasalahan dalam internalnya Golkar. Tapi pada dasarnya sebenarnya Golkar memang habitatnya atau DNA-nya memang selalu mendukung pemerintah yang ada. Seperti itu kalau kita melihatnya dan tidak ada reaksi sama sekali dari teman-teman dan menyambut sangat positif. Karena kenapa? Kestabilan pemerintah ini juga penting sekali dalam hal keberhasilan pemerintah ini ke depan. Karena bagaimanapun juga Mbak Valerina, apapun program yang dilakukan oleh pemerintah, ini kepentingannya bisa disukseskan oleh dukungan-dukungan daripada partai di legislatif. Karena apapun, baik itu melalui anggaran, baik itu melalui pengawasan, semua ini juga kepentingannya bagaimana partai-partai sebanyak mungkin, sedominan mungkin untuk bisa mendukung pemerintah sehingga program pemerintah itu bisa berjalan baik. Dan kami secara internal pribadi partai dari PDI Perjuangan
bila mana pemerintah ini berjalan dengan baik, sukses sampai di 2019, tentu kita juga akan ikut dalam hal ini. Bagaimanapun kan ini juga produk daripada PDI Perjuangan, produk daripada partai-partai yang mendukung pemerintah, atau katakan tadi yang disampaikan oleh Pak Ikrar, Profesor Ikrar itu di Koalisi Indonesia Hebat. Tetapi coba kita melihat ini dulu, jangan dulu kita menilai dalam sudut yang katakan negatif, karena waktu nanti yang akan menentukan seperti ini. Dari jawaban Anda tampaknya sepertinya memang PDIP yang mengharapkan juga ada dukungan dari partai lain supaya lebih kuat dalam misalnya kebijakan pemerintah. Sekarang begini Mbak Valena, kalau kita katakan di legislatif, Profesor Ikrar, kalau kita tidak sulit dalam hal katakan melakukan lobbying, meyakinkan yang lain, kan ini kan jauh lebih enak. Kita bisa bersama-sama untuk mendukung pemerintahan yang ada. Dalam tanda kutip bahwa kita juga harus tetap kritis, tetap harus juga melihat kalau ada memang hal yang tidak baik atau ada kekurangan, kita juga harus menyampaikan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita mau budayakan, karena kita memang tidak ada namanya oposisi, tidak ada namanya pihak yang bertentangan, tidak ada dalam konstitusi kita seperti itu, Mbak Valerina. Oke, Pak Ikrar, Anda melihatnya nanti akan kemana ini arah koalisinya? Apakah benar-benar bisa dikontrol oleh PDIP sebagai koordinator dalam koalisi yang awalnya begitu, atau justru malah PDIP yang akan disetir oleh partai-partai besar lainnya? Dalam sejarah politik Indonesia, kita tahu biar bagaimanapun yang namanya Partai Golkar itu memiliki kecanggihan politik yang jauh lebih dahsyat dibandingkan PDI Perjuangan. Ya, termasuk juga dalam penentuan misalnya pada 2014 yang lalu ya, setelah kalah di dalam pemilu presiden, kita tahu bagaimana kecanggihan dari manuver-manuver politik orang-orang di Partai Golkar. Dan kita juga tahu bahwa memang ini masuknya Golkar itu bisa mendapatkan nilai positif buat kabinet, ya, buat koalisi, tapi juga bisa menjadi suatu nilai yang boleh dikatakan negatif juga kalau kemudian dia bermain sendirian. Ya, itu yang harus dilihat. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi teman-teman di PDIP untuk kemudian meningkatkan kapasitas intelektual mereka. Maaf kalau saya menggunakan kalimat itu ya, karena belakangan ini saya melihat tidak sedikit teman-teman PDIP itu yang masih berjiwa oposan, ya. Jadi tradisi oposisi itu masih begitu kuat sehingga kemudian walaupun PDIP sudah menjadi bagian dari partai pemerintah, tapi tradisi itu ternyata masih cukup kuat. Dan ini kebalikan dari Partai Golkar, walaupun dia berada di oposisi, Anda perhatikan bahwa mereka banyak sekali yang mendukung kebijakan-kebijakan Jokowi JK ketimbang teman-teman di PDIP sendiri. Ya, ini yang buat saya menjadi suatu tantangan juga buat teman-teman PDIP. Jangan sampai kemudian PDIP justru akan dinilai oleh masyarakat sebagai partai yang tetap menjadi partai oposisi, sementara Golkar menjadi partai pendukung pemerintah, dan itu akan sangat jelek buat PDIP di dalam menghadapi pemilu serentak 2019 yang akan datang. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan saya melihat Pak Jokowi mungkin tidak seperti Pak SBY, ya, yang walaupun sudah memiliki misalnya dukungan waktu itu 72% di parlemen, tapi dia justru digrogoti oleh partai-partai koalisinya sendiri, khususnya oleh waktu itu Golkar dan PKS, ya, kadang-kadang P3 juga demikian. Tapi dalam kasus ini saya tidak melihat itu akan terjadi terhadap pemerintah, cuma lagi-lagi tapi ini akan tetap menjadi satu tantangan yang sangat berarti buat PDIP untuk menunjukkan ya apakah dia memang benar-benar partai yang mendukung Jokowi sebagai kadernya atau yang kemudian masih terus mengeritik Jokowi ya untuk hal-hal yang sebetulnya bukan untuk kepentingan rakyat tapi lebih kepada kepentingan individu di dalam partai itu sendiri begitu. Oke, baik. Ini menarik sekali karena kita melihat tadi komentar yang ketika misalnya salah satu personel Golkar diwawancara mengatakan kita mendukung Jokowi JK tapi tidak di bawah betul, Megawati. itu yang tadi saya katakan ya. Dan itu pernyataan itu telak-telak di depan televisi, saya ada di situ ya. Jadi itu dalam suatu wawancara juga ya, dan itu telak-telak dikatakan kita mendukung Jokowi JK, kita belum menjadi bagian dari koalisi di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini menjadi satu challenge buat PDIP. Kita akan tanyakan nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja dari berikut ini.